tetapi satu hakikat. Iya, bisa berpisah nggak firman dengan Bapa? Bisa. 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 Oke, ketika suara saya berarti bisa berpisah dengan saya gitu. Bisa. Oke, setelah firman itu jadi manusia, manusia ini punya Tuhan berarti kan udah manusia kan, gitu kan ya? Oke, berarti 10 menit lagi giliran saya bertanya berarti ya. Kalau masalah kamu bertanya seumur hidup bertanya, dah masalah, Me. Pertanyaannya di sini begini ya, biar lurus nih sebentar, Me. Maaf ya. Waktu merendahkan diri sebagai manusia, apakah manusia ini bertuhan? Manusianya bertuhan, benar. Oke, dia bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada Yahweh, tetapi sang firman yang ada di dalam manusia tersebut tidak Baik. bertuhan. Apakah yang merendahkan diri adalah Tuhan? Yang merendahkan diri adalah manusianya, sudah saya katakan tadi. Enggak. Tetapi Yang merendahkan diri siapa, Me, di sini? yang merendahkan diri adalah manusianya. Manusianya. Tetapi sang firmannya itu adalah Tuhan itu sendiri yang ada di Iya, dalam. berarti Tuhan yang merendahkan diri gitu kan? Tuhan merendahkan diri, kemudian setelah merendahkan diri, dia bertuhan kepada sumber yang merendahkan dia, kan gitu. Ya muter-muter ini barang. Kok jadi muter-muter ini barang? Nah, kamu tadi mengatakan Yesus tidak punya Tuhan. Setelah ditunjukkan ayat-ayatnya, mengakui. Terus tidak, nanti ditolak lagi. Gimana maksud kamu itu, Me? Nggak jelas itu. Balik ke Lukas 6:12, Tad. Lanjut. Nah, jadi orang itu jangan linglung, Me. Mau saya memahami Bible tak linglung, kok kamu tuh malah kemana-mana kamu itu. Kalau begitu kita simpulkan bahwa apakah Yesus waktu hidup di dunia ini Yesus bertuhan atau Yesus ateis? Gimana, Mi? Bertuhan pasti, Mi, ya? Yesus tidak bertuhan karena dia adalah Loh, tidak bertuhan gimana? Jelas berdoa. Kalau berdoa tuh, yang gimana mungkin orang tidak bertuhan berdoa kepada Tuhan itu? yang ateis itu adalah orang Ya yang makanya tidak berarti bertuhan dong, Yesus. Yesus tidak bertuhan, dia adalah Loh, tidak, gimana sih? Di situ ayatnya jelas kok. Ayatnya 2 jelas banget. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pada waktu itu pergilah Yesus untuk berdoa kepada Allah semalaman. Jelas ayatnya. Iya, saya sudah katakan tadi. Ya, itu ya, gimana? Itu komunikasi antara sang firman dengan Komunikasi. Bapa. Intinya Yesus punya Tuhan apa enggak? Enggak, dia enggak punya Loh, Tuhan. enggak katanya. Wah, ayatnya jelas enggak katanya. Oke, kalau Yesus nggak punya Tuhan, artinya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus tidak pernah berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, itu ayatnya jelas itu. Ayatnya coba baca, coba kamu baca biar netizen tahu. Biar kamu yang baca coba. Pada Iya. waktu itu coba. Coba baca. lagi ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, Berdoa loh dia kepada Allah itu. mau dibantah. Iya, saya sudah katakan. Ya udah, kalau iya ya udah akui. Saya sudah katakan tadi itu adalah sebuah teladan. Itu yang Bukan masalah teladan yang ku cari, Me. Yang ku tanyakan, Me, Yesus punya Tuhan apa enggak? Iya, sekarang coba buka. Nah, iya, apa jawaban kamu? Iya apa enggak? Punya apa enggak? Iya, buka ayatnya dulu di mana kita lihat Me, narasi. Yesus punya Tuhan apa enggak, Me? Nanti kamu Ustadz Tata, tolong dialognya jangan seperti enggak, mau pertanyaannya jelas. Enggak, Tadi pokoknya ayat harus itu. akui dulu. Punya Kalau Tuhan bisa, apa enggak? Kesempatan. Buka ayatnya dulu, bacakan dulu di situ. Ini Lihat ayatnya udah jelas di sini, Yesus punya Tuhan apa enggak? Ya, kita lihat narasinya. Iya apa? Iya punya Tuhan apa enggak? Iya, kita lihat narasi. Iya di situ apa? Iya punya Tuhan gitu loh. Iya. Pada Hah? waktu itu pergilah Yesus ke Ah, bukit untuk berdoa. Ah. Nah, kita lihat di sini sudut pandangnya murid-murid Yesus. bukan murid di sini Yesus, Me. Pergilah Yesus. Ustadz Tata mau nggak saya menjelaskan dulu? Kamu gimana kamu tuh, Me? Coba dia jelasin dulu, Tad. Sebentar, biar lanjut, Me. Coba jelasin dulu. Ustadz Tata lihat ayat ini narasi yang keluar dari mulutnya murid-murid Yesus, ataukah Yesus itu sendiri? Ataukah Yang pergi di sini siapa, Me? Yang pergi di sini siapa, Me? Pergilah Yesus. siapa di sini? Yesus yang pergi sendiri. Ustadz Tata, jangan dipotong dulu, sudah saya katakan tadi. Enggak, kamu gak nyambung kamu. Coba biar Tad nggak apa-apa, kita beri kesempatan dia. Silakan, Me, menjelaskan.
pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Nah, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa ini perkataan siapa? Perkataan Yesus atau sudut pandangnya murid-murid Yesus? Nah, ini Yang pertanyaan di sini yang berdoa siapa, Mi? Yang berdoa siapa di sini, Mi? Enggak, bukan begitu penjelasannya, Meme. Gue udah paham. Lanjut dulu, Me. Gak apa-apa, silakan. Tata ini kadang-kadang nggak nyambung. makanya Mau Yesus kayak mau siapa kayak yang penting di ayat ini siapa yang berdoa di sini? Ayo. Ustaz Tata itu Siapa yang berdoa di sini, Mi? Ya, Ustaz Tata itu nyambung. Enggak, yang berdoa di sini siapa? Ayo. Ustaz Tata paham nggak? Mi, pertanyaanku siapa yang berdoa di sini? Enggak, sudut pandang Ustaz Tata. Waduh, Mi, kamu Mi. Oke, Gina, biarkan dulu, Me. Silakan jelaskan sudut pandang siapa, silakan, Me. Itulah makanya saya katakan Ustaz Tata itu kasih Ya udah, kesempatan. lanjut dulu, nanti disanggah, lanjut. Jangan Nah, dipotong. di sini dikatakan oleh Lukas, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, semalam malam ia berdoa kepada Allah. Nah, sekarang di sini narasinya para murid atau narasi Yesus itu sendiri? Dijawab Kalau sendiri. narasinya para- Dijawab sendiri. Kalau Oke. narasinya, bentar. Oke, menurut kamu yang berdoa di ayat ini siapa, Mi? Itulah aku udah malas kalau dialognya. Siapa yang berdoa di sini, Mi? Jawab. Enggak dulu, biar dulu dia selesaikan. Sebentar, Me ya. Sepertinya ini Meme ini mau menyalahkan Lukas. Silakan, Me, lanjut, Me. Ya, saya malas apa. Ya kamu malas karena kamu gak paham. Kalau diluruskan gak mau. Jadi menurut Meme begini, menurut pandangan Lukas, Yesus itu pergi berdoa, tapi keadaan sebenarnya Yesus itu tidak berdoa, artinya Lukas salah tulis gitu ya, Me? Saya sudah katakan tadi, izinkan saya menjelaskan supaya saya mencairkan. Ya kamu jawab dulu sebelum menjelaskan. Di sini yang berdoa siapa, Mi? Nih. Bang Hadi, apa maksud saya? Enggak, saya biar jelas dulu sebelum kamu jelasin. Yang berdoa di sini siapa? Enggak, bukan begitu, Tad. Menurut Lukas, ya, dia melihat Yesus berdoa. Padahal keadaan sebenarnya Yesus tidak berdoa. Jadi di sini Lukas yang salah. Bang Handi. Hmm. Ustaz Tata ini tidak memahami sudut pandang. Iya, Pak. Paham. Ya. Jadi sudut pandang Lukas melihat Yesus itu pergi berdoa. Padahal keadaan Saya terserah mau Lukas mau apa. Yang saya tanyakan ayat ini siapa yang berdoa? Udah, Iya, kalau Pak. sudut pandang Ustaz Tata tidak tahu. Enggak, Pak, saya jawab menjelaskan. dulu. Ya. Pada waktu itu pergilah, siapa yang pergi? enggak begini, Tad. Enggak bisa. Pokok ayat ini siapa yang berdoa dulu? Iya, menurut Lukas, Yesus berdoa. Sudut pandang Lukas. Ya udah, Kan gitu, terus. ya. Terus, yang aslinya ini Yesus tidak berdoa gitu. Nah, iya. Menurut siapa itu? Iya, menurut Meme. Nah, ya situ kebodohan Meme gitu. Ribut dulu Bang Andi dengan Ustaz Tata dulu, saya pusing menjelaskan. Ya kamu pusing, kamu udah mau jawab. Jadi pandangan gini ya, biar nggak terlalu jauh. Menurut Lukas, yang dia lihat itu Yesus berdoa. Tapi menurut keadaan sebenarnya, bagaimana Yesus berdoa atau tidak keadaan sebenarnya? Sudut pandang Meme, silakan. Enggak, saya udah pusing kalau Jangan pusing doa. enggak. Kalau dialog yang tidak nyambung kayak gini yang saya Ya udah nyambung gimana? Ayatnya jelas. Coba kamu baca ayat ini menurut kamu Mi, yang berdoa siapa di sini Mi? udahlah. Loh, itu kan. Pusing. Nah kamu gimana kamu ini? Kitab kamu gak paham. Jadi menurut Lukas 6:12, Lukas berkata, yang tertulis di sini Yesus itu berdoa semalaman kepada Allah. Ini Iya, menurut jelas, kan? Lukas. Nah, menurut Meme, keadaan sebenarnya itu Yesus sebenarnya itu nggak berdoa. Lukas salah lihat dan menulis gitu loh, Ustaz. Terus yang benar mana? Meme apa ini? Apa Lukas? Ya nggak tahu saya. Ya berarti Meme itu ingin apa? Ya Ingin menyalahkan mengingkari kitabnya sendiri gitu loh. Lukas. Bukan. Saya bukan menyalahkan Lukas, saya mau menjelaskan tetapi dipotong lalu. Ya, ya kalau nggak menyalahkan Lukas, artinya mari kita studi yang tertulis oleh Lukas, betul? Ya udah, saya jelaskan dulu, jangan dipotong ya. Ya, silakan. Baca dulu, Ya. baca dulu ayatnya, baca. Ya, Lukas 6 ayat 12. Pada Baca. waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, ini sudut pandang Lukas, bahwasan dia melihat bahwasan Yesus sedang berdoa kepada Tuhan.
Ini bukan perkataan Yesus bahwasan, oh saya pergi semalaman, lalu saya berdoa kepada Tuhan. Bukan. Tetapi sudut pandangnya Lukas ini, dia melihat Yesus ini berdoa. Nah, berdoa di sini, Yesus mengucapkan Yesus mengucapkan kalimat ini tidak terdengar oleh Lukas karena narasinya tidak ada. Tetapi dia hanya melihat Yesus sedang bersujud atau berlutut untuk berdoa. Nah, kalimatnya ini dia tidak tahu apa yang diucapkan oleh Yesus. Kecuali dia mendengarkan secara langsung ketika Yesus berdoa. Ya, terus keadaan yang sebenarnya apa yang dilakukan Yesus di situ? Bentar dulu. Kecuali Lukas itu dia mendengarkan ketika Yesus berlutut ataupun bersujud, lalu Yesus mengucapkan, ya Tuhan dan Allahku, kabulkanlah permohonan. Udah paham, Lalu dicatat oleh Lukas. Nah, itu baru benar narasi Yesus. Ini kan sudut pandang. Oke, keadaan yang sebenarnya menurut Anda apa yang dilakukan Yesus di situ? Ya, keadaan yang sebenarnya yang Lukas lihat, Yesus itu sedang berlutut. Nah, berlutut ini berdoa atau apa kita tidak tahu. Intinya dia berlutut di situ. Nah, berdoa. Berarti Yesus sudah pernah berdoa. Saya nanya dulu. Yesus pernah berdoa apa enggak? Berdoa, kalau berkaitan dengan dia berdoa di situ. Oke, berdoa kepada siapa? Kalau Yesus berdoa kepada siapa? Kalau Yesus berdoa di situ, kalimat yang diucapkan dia itu tidak diketahui oleh Lukas. Intinya dia hanya melihat. Iya, tapi kamu ingkari ayat ini, saya pakai ayat yang lain ya, bahwa Yesus berdoa. Ya, tapi nanti ayat yang lain boleh saja Ustadz Tata jelaskan, paparkan ke saya. Tetapi ini saya jelaskan dulu. Yang lain apa, Tad? Yang lain apa? Oke, Matius 26:39. Matius 26:39 ya. Awas kamu ingkari lagi ya. Ya, tampilkan. Nanti saya juga sekalian tampilkan Allah Subhanahu wa taala berdoa ya. Iya, terserah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terserah. Iya. Ya, ini sebentar. Nah, ini baca ini. Awas kamu. Baca. Iya, saya baca. Dari sudut pandang dulu ya. Udah baca aja dulu, baca. Iya, saya ngambil dari sudut pandangnya dulu. Baca, Me. Aduh, kacau lah Ustaz Tata. Iya, tadi suruh baca, cepat baca, ayo. Saya ngambil dari sudut pandang dulu. Baca, Me. Waduh, ini orang. Cepat. Sabar, Tad. Baca dulu, Me. Saya ngambil dari sudut pandangnya dulu. Baca, Me. Pandang-pandang melulu. Baca dulu itu. Alah, udahlah, stop lah. Alas aku. Baca, Bang Di, baca, ayo. Bang Di, bacain. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Jelas ayat itu ya. Mau diingkari gimana lagi kamu, Me? Ayo. Jadi Yesus di sini maju sedikit, sujud dan berdoa kepadanya. Mau gimana kamu? Mau nangis? Saya katakan tadi, Ustaz Tata. Bentar. Kalau di sini saya setuju Yesus itu berdoa, tetapi ketika saya mengatakan, saya menjelaskan dulu dari sudut pandang dulu, jangan dipotong. Maka saya katakan itu. Me, mau saya tambah lagi, Me, Yesus berdoa, Me? Mau nggak? Anak kecil sebenarnya ini dialog ini. Oke, silakan di sini sudut pandang siapa, Me? Silakan. Beri kesempatan Meme lah. Silakan. Kalau di sini saya katakan benar, apa yang tertulis di sini kalimat merah artinya Yesus berdoa benar. Artinya Yesus mengucapkan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Benar, ini narasi Yesus itu sendiri. Oke. Artinya benar. Ini Yesus berdoa. Oke, berarti saya katakan tadi, jangan dipotong ketika orang mau menjelaskan. Waktu udah jelas di sini ya Yesus berdoa. Waktu Yesus Waktu Yesus berdoa di sini, Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Udahlah Bang Handi, kalau mau pakai waktu lah, saya nggak mau seperti ini, seperti anak kecil saya nggak mau. Oke. Santai aja sih, orang nggak apa-apa kok Lu buat nyantai doang. Kan di sini Yesus berdoa. Apakah waktu Yesus berdoa itu dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Iya, saya akan jelaskan, tetapi pakai waktu. Kalau nggak pakai waktu, saya nggak mau. Oke, nggak dipotong 5 menit. Anda bicara, jangan ada yang motong. Dari tadi gitu-gitu aja kok. Saya jamin nggak ada yang motong. Lanjut, 5 menit. Enggak. Bener, serius. Masa lu nggak percaya gua sih? Lu kan teman lu. Dari part pertama tadi sampai ke part kedua ini sama aja. Ya udah lanjut lah, pakai lah. Nggak ada yang motong kok. Saya kecuali Bang Juma baru saya mau sportif dia. Kalau ya udah lanjut lah, udah. Aku yang nahan, lanjut. 5 menit. Enggak berani aku, mau pakai waktu aja lah kalau mau.
Ngambekan, woi, ngambek. Bukan ngambek. Nanti netizen itu bingung. Kamu tuh kamu minta ayat berapapun saya tunjukkan itu. Kalau kamu mau nanya saja setiap hari tahta menjawab setiap malam. Dia bukan cuma kamu yang bertanya. Kalau Ustaz Tata itu, ketika saya bertanya, saya memberikan kesempatan untuk dijelaskan. Saya diam. Tetapi punya saya enggak. Kalau cuma menjawab setiap malam, tahta menjawab. Saya baru mau menjelaskan, Ustaz Tata potong. Oke, kalau begitu daripada debat kusir, nanti kan jam 11 malam nih sampai pagi Ustaz Tata itu kajian, Ustaz Tata menjawab semua pertanyaan siapapun. Setiap malam itu, Jadi kesempatan Anda siapapun, teman Anda, Meme mau bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis, Ustaz Tata menjawab. Dibantu oleh ustadz-ustadz yang lain. Tiap malam kok kajian kita di JCC, Sekarang Anda jelaskan Matius 26:39 dengan waktu 5 menit, silakan. Nggak ada yang ganggu. Lanjut. Enggak bang, kalau mau kita lanjutkan pakai waktu aja. Nggak usah ngambek. Udah aku mau diem aku. Enggak, Aku ngambek aku. 3 menit Aku ngambek, aku diem. 3 menit aja apa? Ya, aku ngambek aku. Bang Andi 3 Ini menit. udah mau maghrib, Udah mau jam 5, Santai aja, Oh, silakan ditutup atau enggak kalau begitu, Meme closing statement aja, silakan. Closing statement aja lah udah. Iya, silakan, Iya, saya rasa cukup dulu dialog kita pada sore hari ini karena memang dialognya ini memang tidak terarah, tidak ada aturannya. Jadi di sini saya katakan brutal ya. Jadi dialognya ini Nggak boleh begitu dong, JCC ini berbadan hukum loh, nggak ada brutal, Oh iya. Dicabut ah. Oh ya, oke lah. Dicabut itu nggak ada yang brutal lah. Jadi dialog kami pada sore hari ini tidak terarah pokoknya. Ini dari sudut pandang saya. Bahwasan lawan debat saya ini tidak mau memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Tetapi Yaudah, kalau gitu nanti aku yang moderatori, gimana? Ini baru jelas ini ya kalau Bang Jul baru. Kalau aku moderatori itu insya Allah netral ya. Sekarang untuk closing statement, jadi saya kira sudah mencukupi Mas Meme karena sudah mengungkapkan semua isi hatinya. Tapi di sini yang saya garis bawahi adalah di sini JCC tidak pernah brutal. Oh iya, oke. Siap. Oke, dilanjut Mas Meme sampai secukupnya. Habis itu Mas Tata. Oke. Dialog kami pada sore hari ini kurang begitu lancar dari sudut pandang saya. Mungkin malam atau besok mungkin moderatornya akan diganti dengan moderator yang lebih senior. Atau gini aja, ini aja. Coba Mas Meme cari temannya yang Kristen untuk jadi moderator di sini. 2 lawan 2 ya. Saya sama Ustaz Tata, kamu cari teman deh, 2 lawan 2. Ya. Moderatornya dari pihak kekristenan bagaimana? Iya. Tapi Bro admin aja, setuju nggak jadi moderator? Bro admin itu bagus itu. Bro admin. Ya, tapi pakai waktu ya. Iya, nanti malam. Iya. Saya sama Ustaz Tata lu nyari teman yang lain siapa, kek? Saya sama siapa ya? Sama. Si Ginting. Ya boleh, silakan. Boleh. Bro admin jadi moderator ya nanti malam. Bro admin. Aduh. Apa saya panggil Pak Lam jadi moderator? Langsung boleh. Ribut nanti. Oke, Iwan Villa, saya kira sudah cukup ya. Ustaz Tata belum closing. Belum dah. Mas Meme sudah cukup ya? Udah. Ya, silakan Mas Tata, ditutup sekalian. Ya, jadi sebentar aja saya langsung saya simpel bahwasannya yang dinamakan kitab suci adalah firman-Nya Allah. Tidak boleh tercampur dengan apapun. Kalau dalam Islam itu, ya itu udah Al-Quran. Jadi kalau kitab sejarah namanya Sirah Nabawiyah. Kalau ucapan Nabi namanya hadis. Nah, yang namanya kitab suci murni harus firman Allah. Tidak boleh tercampur dengan sedikit pun perkataan manusia. Nah, yang mana itu? Al-alaq, al-qalam, mujamil, mudasir, fatihah, Allah, watawir, al-ala, al-lail, al-fajr, ad-duha, al-insyirah, al-asr, al-adiyat, al-kausar, at-takasur, semuanya sampai 114 ayat. 41 14? 14. Oke, itu semuanya firman Allah. Tidak kecampuran dengan apapun. Nah, kalau selain itu memang kitab suci. Maksudnya kitab suci apa? Dibuat dalil. Apa? Hadis. Taruh
taraktu fikum amro ini lan tadilu mata maksum bihima Alkitab wa sunnah. Ya. Jadi Al-Qur'an murni ucapan firman-Nya Allah. Kalau hadis dibuat hukum abi itu hadis aqwalun nabi wa af'alun nabi. Nah, dan terjaga kitabnya umat Islam. Dihafal mulai dari puluhan, ribuan, ratusan, ribuan sampai sekarang jutaan. Jadi walaupun kitab suci udah dibakar semua, tidak peduli. Karena memang sudah ada di hatinya jutaan umat Islam. Itulah kitab suci. Dijaga, tidak tercampur, teks aslinya masih ada. Teks aslinya. Sehingga kitab suci kami luar biasa. Ketika saya selalu dialog dengan umat non-muslim, saya tanya kitabnya, hancur blur. Teks aslinya tidak ada. Terus bukan perkataan Yesus lagi. Nah, jadi sudah hilang mungkin 90% hilang. Sehingga orang ulama Kristen mengatakan bahwa firman Yesus itu cuma 18%. Kalau umat Islam 1000% firman Tuhan. Gitu aja. Itu terbukti ketika dalam dunia perdebatan. Mungkin itu saja. Silakan Pak De. Langsung ditutup aja Mas Atta. Ya, saya tutup. Jadi kita tadi itu udah brutal enggak. Saya bercanda, yang penting yang dilarang keras, menghina, mencaci maki, bicara kotor. Tapi saya tadi tuh enggak ada. Meme baper, padahal dia kenal saya udah bertahun-tahun loh. Baru kali ini dia baper. Jangan gitulah. Saya tetap memegang nama JCC. Intinya apa? Tidak boleh menghina sesembahan. Tidak boleh bicara yang kasar-kasar. Itu sudah aku lakukan, kita lakukan semua. Jadi gitu Me ya. Nah, maka dari itu Me, ayolah pertemanan kita. Jangan gitulah ya. Oke. Mudah-mudahan manfaat barokah apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore, bahkan mulai dari setiap hari, terutama mulai tadi pagi sampai sekarang, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah, menambah keimanan, Amin. menambah ketakwaan kita kepada Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.